Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zack Main bersama saya Evi. Di video kali ini saya mau nunjukin beberapa resep bekal untuk traveling yang saya sering buat. Soalnya gimana ya, kalau kita lagi traveling itu kan kadang kita ke tempat yang makanannya belum tentu akrab sama si kecil. Apalagi seumuran Zack yang anak batita gitu, kadang mereka punya neofobik kan. Mereka gak suka sama makanan baru yang asing gitu, makanan yang belum akrab sama mereka. Jadi saya sering bawa bekal supaya ya logis aja kan, supaya anaknya gak kelaparan di jalan waktu saat traveling itu. Bekal traveling itu menurut saya yang ideal adalah yang nggak perlu pakai sendok garpu, karena aduh ribet banget kalau misalnya lupa bawa sendok terus jadi susah makannya. Jadi harus yang bisa dipegang. Terus nggak boleh terlalu banyak kandungan gula tambahannya. Soalnya ya namanya buat anak kecil ya, kalau misalnya gula tambahannya terlalu tinggi, yang ada dia malah sangat-sangat aktif, lalu nanti sugar crash abis itu. Padahal kita kan pengen menikmati suasana kalau kita lagi traveling ya. Kita nggak pengen dia kelewat aktif pada saat misalnya di mobil mereka aktif banget, begitu nyampe tempat wisatanya mereka crash, mereka tidur. Waduh, nggak enak banget tuh kayak gitu. Gimana gitu rasanya kan. Jadi mendingan bekal buat traveling tuh yang kadar gula tambahannya dikit aja. Nah, syarat yang ketiga yang menurut saya lumayan penting juga kalau kita pingin bawa bekal untuk traveling adalah harus tinggi serat. Soalnya gini, kalau kita lagi jalan-jalan itu kadang suka susah tuh nemuin menu sayur yang kita suka. Atau bukan susah juga sih, tapi kayak ya kalau kita nemu seafood ya mending makan seafood ya daripada makan capcay. Secara di rumah juga makan capcay mulu atau makan sop mulu gitu. Jadi saya punya resep nih. Resep yang pertama adalah oat bar. Dari satu adonan dasar, saya buat menjadi 2 rasa. Bahan yang digunakan ada tepung terigu, rolled oats, susu, apel, dan telur. Satu adonan saya campurkan dengan peanut butter dan dark chocolate, bisa juga pakai chocolate chip. Dan yang satu lagi pakai kurma dan campuran buah-buahan kering. Pertama kita parut dulu apelnya dan lumatkan pisangnya. Lalu di mangkuk yang cukup besar campurkan juga oat, tepung terigu, apel yang sudah diparut, telur yang sudah dikocok, susu, dan aduk rata sampai semuanya tercampur. Nah, kemudian saya bagi 2. Di loyang pertama saya campurkan kurma yang sudah dipotong-potong dan dried fruit lainnya yang juga dipotong-potong. Dan di loyang yang kedua saya campurkan dengan selai kacang dan coklat yang sudah dicacah. Ini dia hasilnya saat sudah matang. Nah, good momies tunggu dingin dulu ya sebelum dipotong. Kalau saya potong dengan ukuran sekali makan, lalu saya bungkus pakai baking paper. Kenapa dibungkus? Soalnya biar gampang aja. Jadi kalau mau hanya makan satu, ya keluarkan saja satu dari kulkas.
Jadi lebih mudah juga kalau kita mau berangkat, kita tinggal ambil berapa bungkus yang kita perlukan untuk hari itu saja. Setelah dibungkus satu-satu seperti ini, saya masukkan ke ziplock bag supaya aman karena saya ingin memasukkan ini ke freezer. Nah, di freezer ini tahan sampai 3 bulan. Oh iya, Good Mommies, ini nggak pakai gula tambahan ya, jadi rasanya tidak terlalu manis. Rasa manisnya datang dari kurma, kalau yang coklat kacang, rasa dari coklatnya. Yang kedua, kita buat veggie loaded burger. Nah, burgernya ini saya buat dari bawang bombay, bawang putih, wortel, zucchini, telur, daging giling, dan sedikit kecap Inggris. Pertama kita parut dulu wortel dan timunnya, lalu kita peras tuh karena wortel dan timun banyak airnya kan. Kita buang airnya supaya burgernya tidak terlalu basah dan bisa dibentuk. Lalu campurkan dengan bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicacah, daging giling, kecap Inggris, garam, merica, dan telur. Bentuk daging burgernya. Pastikan Good Mommies membentuk burgernya ini sedikit lebih besar daripada roti yang akan Good Mommies pakai, karena pada saat dimasak burgernya akan mencium. Tinggal goreng saja dengan sedikit minyak, mungkin masing-masing sisi 5 menit sampai matang. Nah, ini patty yang sudah matang bisa langsung dimakan, atau kalau mau disimpan di kulkas atau freezer, diamkan dulu sampai dingin. Biasanya saya buat burgernya ini untuk sarapan di jalan. Tinggal hangatkan patty-nya, terus tambahkan saus atau mayones sesuai selera. Sudah deh jadi, udah ada sayurnya di dalamnya. Lalu yang ketiga, kita buat spinach and cheddar muffin. Bahannya tentu saja bayam. Bayamnya ini dari 2 ikat, saya rebus lalu diperas, minyak goreng, telur, tepung terigu, baking soda, keju, dan daging asap. Cacah dulu bayamnya dan juga potong kecil-kecil daging asapnya. Lalu campurkan dengan tepung terigu, keju, garam, baking soda, dan aduk rata. Lalu di mangkuk yang terpisah campurkan bahan-bahan yang basahnya, yaitu telur, minyak, dan susu. Lalu campurkan bahan basah dan bahan kering sampai rata. Di sini saya pakai loyang mini muffin. Hasilnya dapat 24 biji mini muffin. Lalu panggang. Dan ini hasilnya. Benar-benar kerasa bayam sama kejunya loh. Enak banget makan pakai saus. Lalu, yang terakhir saya suka buat snack box seperti ini untuk Zack. Di sini saya pakai sosis siap makan, nori, cracker kentang, pumpkin seed, honey roasted peanut, sama Oreo buat treatnya, snack yang manisnya. Kalau Good Mommies nggak mau anak Good Mommies makan yang manis juga nggak masalah, bisa diganti. Nah, ini contoh lain yang juga saya buat sebelum jalan-jalan. Saya pakai apel, mini coklat chip cookies, strawberry, daging asap, biskuit, dan keju. Nah, itu dia tadi resep favorit saya kalau mau buat traveling bersama Zack. Semoga
bisa menjadi inspirasi good momies semua. Atau mungkin good momies bisa nyoba bikin, lalu tinggalkan komentar gimana, suka atau nggak suka, enak atau nggak enak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa kasih like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.